Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri, yaitu tentang sebuah santet. Nah, barangkali kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk kalian, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Barangkali di dunia yang semakin edan ini, menemukan perpaduan orang baik, berpondasi agama kokoh, berkarisma, dan juga memiliki prinsip kuat yang dijunjung tinggi adalah hal yang langka. Bagai menemukan permata di hamparan batu cadas. Orang yang menemukan adalah orang yang paling beruntung, paling bahagia. Kalau sudah begitu, ucapkan selamat tinggal pada yang hanya bermoral materi dan ketampanan. Akan tetapi sayangnya kebanyakan orang lebih memilih batu cadas daripada permata, memilih timah dari emas, mungkin karena kedua hal itu lebih mudah ditemukan. Permata dan juga emas seakan menyembunyikan dirinya hingga sebagian orang tidak tahu betapa tinggi nilai benda-benda itu. Salah satu yang beruntung mendapatkan hal langka itu adalah gadis desa dari golongan keluarga biasa di sebuah desa kecil. Tidak kaya pun dia tidak miskin. Mereka hidup berkecukupan, ada untuk makan hari ini juga menabung untuk hari esok. Namun tidak berlebih-lebihan hingga mampu membeli barang-barang di luar kebutuhannya. Rumah beratap rumbia, dinding anyaman bambu yang bila ditiup angin kencang, ia akan bergetar seluruh badan bagai anak ketakutan. Hingga akhirnya menyerah, kalah pada sang angin yang menyusup masuk menebar hawa dingin menusuk tulang para penghuni rumah. Begitulah gambaran kehidupan mereka saat lelaki dari tempat yang sangat jauh itu datang lalu meminang. Perhelatan sederhana, saudara-saudara menikmati makanan seadanya hingga tutup buku hari itu. Semua pulang ke rumah masing-masing dan pengantin baru pun digiring masuk ke dalam kamar. Singkat ceritanya, kedua insan yang bahkan tidak saling mengenal sebelumnya itu membangun rumah tangga, memikul tanggung jawab masing-masing. 4 anak hadir untuk menyemarakan rumah mereka. Keempat bocah itu lalu tumbuh dewasa. Meski hidup sederhana seadanya, tidak lantas mengubur cita-cita. Sang ayah tetap menginginkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya, walau penghasilan yang didapatkannya jauh dari kata cukup. Ia menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat SD lalu berpindah pada pendidikan pesantren dan madrasah. Dan itu secara bergilir. Bila si sulung lulus, masuklah si nomor 2, begitu seterusnya, karena perekonomian mereka masih berada di bawah rata-rata. Si sulung, seorang gadis manis yang tengah mekar-mekarnya. Ia bagaikan kembang di pagi hari berembun. Lantaran hal itu pula, sang ayah mati-matian menjaga. Ia tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Roda kehidupan berputar atas mereka. Pergantian masa ke masa, perlahan-lahan nasib semakin membaik. Namun seperti sudah disuratkan, bahwa semasih nyawa menetapi raga, cobaan datang menghantam manusia tanpa pandang bulu. Ulfi, baju bapakmu jangan disikat ya nak. Cukup dikucek saja, jangan lupa direndam dulu. Terdengar bunyi kerekan timba, lalu kucuran air ke dalam sebuah bak berukuran cukup besar. Busa-busa sabun mulai menampakkan dirinya. Iya bu, sahut sang anak gadis. Gadis itu membasuh kedua tangannya selesai memisahkan pakaian berwarna dan juga putih ke dalam 2 bak yang berbeda. Ia masih harus menimba lagi untuk keperluan keluarganya mandi. Ritual yang rutin ia lakukan bahkan semenjak anak-anak. Beranjak dewasa sebagai anak sulung, ia semakin cakap saja mengerjakan pekerjaan rumah. Didikan ayahnya yang disiplin telah membentuknya menjadi gadis tangkas.
Usianya menginjak angka 21 tahun, deretan angka yang mungkin bagi generasi milenial masih jauh untuk menata kehidupan bersama orang. Namun tidak di kampung itu, hal yang sangat wajar sekali saat anak gadis dipersunting bahkan sebelum ia lulus sekolah dasar. Ya wajarlah, Ulfi mulai menjadi bahan perbincangan. Mulanya bisik-bisik saja lalu semakin meluas. Mulai dari ucapan bahwa sang ayah pemilih, hingga dugaan bahwa ia bernasib sial. Sungguh benarlah kata pepatah, lidah manusia lebih tajam daripada pedang. Lamunan Ulfi terputus saat mendengar bunyi minyak goreng meletup-letup. Langkah-langkah ringan membawanya ke dapur, menemui sang ibu yang asik meracik bumbu untuk menu makan hari ini. Di luar matahari belumlah sempurna menampakkan diri. Terdengar kokok ayam tetangga saut menyaut menyambut pagi. Nanti kamu ikut bapak ke pondok, biar ibu di rumah jagain adik kamu. Baik bu, Ulfi menyaut sementara tangannya dengan cekatan memotong kecil-kecil terong yang kemarin didapatkan ayahnya dari seorang kawannya. Oh iya, sebentar lagi Kang Maman datang. Jangan lupa bawa bakul, belikan tahu 5 potong. Ibu berkata sementara tangannya sibuk membolak-balikan ikan di penggorengan. Sebelah tangannya menutup muka, menghindari letupan minyak panas. Tidak lama setelah itu terdengar suara penjajah tahu keliling yang dimaksud oleh ibunya. Ulfi meninggalkan terong dan juga pisaunya lalu bergegas melaksanakan perintah. Langit masih remang-remang saat ia keluar rumah. Tanah becek sisa hujan semalaman itu membuatnya berhati-hati melangkahkan kakinya. Salah-salah ia bisa jatuh terpeleset. Kerumunan wanita terlihat setelah 10 langkah dilaluinya. Terdengar perbincangan khas penjual dan pembeli tawar-menawar. Ulfi pun tersenyum saat salah seorang temannya menyapa. Itu adalah Asti, kawan sebangunnya dulu. Kini anaknya sudah 3. Ia menggendong seorang balita yang belum genap tumbuh gigi di tangannya. Belanja Ulfi mengangguk. Ia lantas menggoda si balita yang berkelayut di pundak ibunya dengan kain gendongan membelit punggungnya. Asti terlihat berbeda. Meski mereka sebaya, wajah Asti tampak lebih tua dari usianya. Mungkin karena beban hidup yang harus dipikul di saat baru saja pelajaran SD ia tamatkan. Ulfi tersenyum meski begitu tidak dapat dipungkiri ia iri pada kawannya itu. Memiliki bocah-bocah lucu dan mengembaskan adalah impian setiap wanita di usia menikah. Diusirnya pemikiran melankolis yang tiba-tiba menyergap. Ia lebih suka dia menunggu daripada berebut hingga memaksa untuk dilayani sang penjual. Beberapa ibu rumah tangga yang mengerubungi di sekitar Kang Maman mulai beranjak pergi, menyisakan Ulfi, Asti, dan seorang wanita parubaya. Ulfi mengenal wanita itu karena mereka masih bersaudara. Ulfi beli tahu nak? Ulfi tersenyum menanggapi basa-basi si wanita. Ia membiarkan Asti terlebih dahulu dilayani. Anak-anaknya pasti sudah menunggu di rumah. Oh ya Ul, dengar-dengar bapakmu itu nolak laki-laki lagi kemarin ya? Senyum Ulfi tidak lagi selebar pertama kali. Ia menggeleng pelan. Ulfi kurang tahu Bi, lagi pula itu kan urusan bapak. Bukan sekali 2 kali ia mendapatkan pertanyaan semacam itu, dan itulah satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan. Kamu itu sudah dewasa Ul, sesekali kamu harus berontak. Tengok si Asti, anaknya sudah 3, sedangkan kamu masa sampai tua kamu mau terus begini? Apa bapakmu itu tidak kepengen punya mantu? Tertohok, Ulfi hanya diam dengan senyum masih melekat. Ia kemudian menyerahkan lembaran uang ribuan seraya menerima bakul berisi tahu dari Kang Maman. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih. Bi, Ulfi permisi dulu ya, Kang. Ulfi mengangguk ke arah si wanita dan Kang Maman. Langkah kakinya lantas membawanya menjauhi gerobak tahu itu. Kasihan ya Kang, umur segitu belum bersuami, bentar lagi jadi perawan tua dia. Kalau kata Mbak Puci, ya Ulfi itu terkena guna-guna penghalang jodoh loh Kang. Mungkin dendam dari laki-laki yang ditolak bapaknya itu. Ulfi masih bisa mendengarnya. Dihelanya nafas berat lalu diembuskan.
entah disengaja atau tidak, wanita yang dipanggilnya Bibi itu mengatakan keras-keras. Yang jelas ada sesuatu yang memukul keras dada Ulfi hingga ia merasakan nyeri di sana. Baginya jodoh itu adalah misteri, sama misterinya dengan kehidupan ini. Sekuat apapun dia berusaha, jika belum tiba masanya, ia tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sayangnya, tidak setiap orang berpikir seperti dirinya. Guna-guna, Ulfi menghela nafas sekali lagi. Semoga ia dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Doanya dalam hati. Bau dupa kala itu menyambut penciuman siapapun yang masuk ke dalam rumah bercat kuning itu. Aura yang sukses membuat orang merinding. Cat rumahnya boleh-boleh saja berwarna cerah, namun tidak dapat dipungkiri. Perasaan takut menjalar kala memasuki bangunan di ujung kampung tersebut. Terdapat kesibukan layaknya rumah-rumah lain. Sore itu seorang lelaki dengan kulit hitam legam mengenakan celana selutut, kumisnya yang dibiarkan tebal dan melintang. Tampak asik menekuri setiap helaian bulu ayam cemani yang diapitnya. Ia duduk di teras depan rumah bercat kuning itu, sementara di sampingnya kopi yang masih mengepulkan uap panas bersanding dengan pisang goreng menggugah selera. Sesekali bibirnya tampak menyungkingkan senyuman. Meski begitu, tidak serta-merta mengurangi aura angger dari wajahnya. Matanya menatap lurus ke depan, lalu ia terkekeh. Bu, cepat kemari bu, teriaknya. Seorang wanita datang tergopoh-gopoh dari dalam rumah menghampirinya. Ada apa toh pak? Siapkan seperti biasa, aku mau pergi nanti malam. Sang wanita mengerutkan kening sebentar, lalu bertanya, mau ngadain ritual lagi? Lelaki kumis tebal itu menatapnya jengkel. Nggak usah kebanyakan tanya kamu, disuruh gini, ya udah lakuin. Cerewet tenan kamu, sungutnya. Sang istri kemudian mengangguk takut-takut. Kemarahan suaminya bukan hal baru baginya. Lelaki yang telah menemaninya selama lebih dari 30 tahun ini memang kerap kali naik darah hanya untuk sesuatu yang remeh-temeh. Baik pak, nanti aku siapkan. Air mawar juga. Sudah pasti, itu jangan sampai lupa. Tidak lama kemudian, si wanita melenggang pergi meninggalkan sang suami yang masih asik mengelus ayamnya. Rintik hujan yang semakin menderas membuatnya mendesah. Memang hari baru saja beranjak sore, akan tetapi baginya waktu terasa berjalan lebih lambat. Samar-samar di tengah kucuran air hujan terlihat sesosok manusia berjalan dengan payung di tangannya. Lelaki kumis tebal melintang itu menyipitkan matanya manakala orang tadi membuka pagar bambunya, lalu memasuki halaman rumah dan berhenti di depannya. Sore mbah, sapanya. Lelaki berkumis tebal itu hanya berdiam sebentar. Ada perlu apa datang ke sini? Lelaki parubaya bertubuh kurus dengan baju setengah basah itu tersenyum sumringah. Ia merogoh saku bajunya, lalu mengangsurkan beberapa lembar uang berwarna merah. Terima kasih mbah, berkat nomor yang mbah beri semalam, saya menang banyak. Ini sebagai rasa syukur saya, moga-moga mbah mau ngasih nomor lagi untuk saya. Lelaki kumis tebal itu terkekeh seraya menerima uang tersebut. Urusan gampang, besok malam datang lagi lah ke sini. Bagi masyarakat dengan kepercayaan pada mitos yang masih mengakar kuat, sah-sah saja dirasa saat mendatangi seseorang yang dianggap memiliki kemampuan gaib atau semacam dukun. Apa yang diminta, apa yang diperintah, apa yang dianjurkan akan dituruti dengan mutlak tanpa membantah. Mereka menghormati orang itu dengan penghormatan yang cenderung berlebihan. Saat akan menyunatkan anak, ketika akan menikah, sewaktu membangun rumah, semua hal-hal di atas tidak luput dari berkonsultasi dengan orang yang dipanggil mbah itu. Pun tidak sedikit yang justru memanfaatkannya untuk hal lain, semisal meminta nomor togel, ilmu penglaris, jimat pengikat, pesugihan, dan masih banyak lagi. Dalam hati, mereka ini mungkin mengakui hal tersebut salah,
Namun, suara batin mereka tertutup oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Maka, seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan, penikmat ilmu gaib itu pun terus bermunculan, baik yang sudah profesional maupun yang masih amatiran. Beberapa yang menekuni tidak jarang kemudian justru berbalik gila karena mentalnya belum kuat. Salah satu nama yang diagungkan ke seluruh penjuru desa, yang dihormati dengan sepenuh hati, disegani segenap jiwa raga yang bila disebutkan namanya saja, orang akan menunduk takut-takut. Ialah, kita sebut saja Pujiyono. Orang-orang lebih suka memanggilnya Mbah Puji, padahal ia belum menampaki usia senja. Titahnya adalah sabda, perkataannya diamini tanpa membantah. Segala tindak tanduknya, meski benar ataupun salah, tidak ada seorang pun yang berani mengingatkan. Setiap berhadapan dengannya, tidak sedikit yang langsung ciut nyalinya. Kumis tebal melintang, perawakan tinggi besar, dan raut muka yang jarang tersenyum. Dia tertawa saja, orang takut, apalagi menghadapi murkanya. Mbah Puji benar-benar di atas angin. Keyakinan kental terhadap hal-hal gaib dan mitos-mitos tidak berdasar membuatnya kian pongah. Ia semakin bersemangat meningkatkan kemampuannya agar semakin andal dan tidak mudah disaingi. Ritual demi ritual pun dilakukannya. Seperti malam ini, ia tengah bersiap-siap dengan baju dan celana hitamnya. Tidak lupa ikat kepala yang makin melengkapi penampilan sangarnya itu. Ia memelintir kelobot yang sudah diisi dengan tembakau. Matanya terpejam saat menghirup aroma tembakau itu. Dimasukkan ke dalam kantong beberapa rokok kretek yang baru saja dibuatnya. Dia sudah siap. Mbah Puji berjalan melintasi ruang tamu rumahnya, lalu berhenti untuk mengambil perlengkapan yang sudah disiapkan oleh sang istri. Wanita itu sendiri entah kemana, mungkin sudah terlelap. Mbah Puji keluar rumah dan mengunci pintu. Ia menyalakan senter yang menerangi jalan di depannya. Kaki telanjangnya menyapa jalanan becek usai diguyur hujan sepanjang sore. Beberapa puluh langkah, akhirnya ia sampai di tempat yang ia tuju. Sebuah pemakaman umum. Mbah Puji menarik sudut bibirnya dengan puas. Suasana pekuburan yang sepi, senyap, dan gelap gulita. Dia akan melancarkan rencananya. Tidak ada orang yang datang ke kuburan di malam sedingin ini. Setiap orang pasti lebih memilih berkumpul dengan keluarga masing-masing, menikmati teh dan kopi, juga menonton TV. Listrik masuk ke desa itu sekitar 10 tahun yang lalu. Mbah Puji berjalan di antara batu nisan yang berterbaran dengan berhati-hati agar tidak menginjak atau melangkahi kuburan. Pantang, kalau orang zaman dahulu bilang, bisa-bisa ia tertimpa sial. Di area pemakaman paling barat, ia berhenti mengamati keadaan sekitar, lalu mulai menggali cangkul yang memang dibawanya dari rumah. Beberapa saat lamanya terdengar bunyi benda logam menyentuh tanah. Setelah hampir setengah jam menggali, terlihatlah barang yang ia cari. Mbah Puji merogoh kantong plastik yang ia bawa. Sebuah pisau yang sudah ia asah berkilat lemah di bawah sinar redup bulan. Hati-hati ia menyingkap satu persatu papan yang menutupi jasad dari timbunan tanah. Sesosok mayat yang tinggal tulang belulang saja membuat Mbah Puji tersenyum lega. Ia mencari tangan si mayat, lalu dengan perlahan dan teliti, mulailah ia mencoba untuk memutus tulang jari kelingkingnya. Suara desir angin, burung hantu, hingga nyaring bunyi jangkrik membuat kesan menyeramkan di area pemakaman itu. Terdengar suara tangisan samar-samar. Mbah Puji diam sebentar lalu terkekeh. Hantu dan sebangsanya bukan hal baru lagi untuknya. Gangguan sekecil itu tidak akan menghentikan aksinya. Sudah seminggu ini, Danu, anak tertua dari Mbah Puji, pulang dari kota. Lelaki bertubuh kurus dengan rambut panjang itu memutuskan untuk kembali ke kampung setelah hampir saja ia diciduk oleh polisi karena kasus pencopetan. Meski usianya sudah menginjak 30 tahun, belum hilang benar sikap kekanak-kanakannya. Mungkin karena terbiasa dimanja, Danu ogah-ogahan membanting tulang mencari pekerjaan tetap untuk bekal berumah tangga.
Pusing sang ibu dibuatnya. Kelakuan sang anak sehari-harinya hanya berbuat ataupun berkutat pada tempat tidur dan juga dapur, makan dan tidur saja. Bila diajak berbicara, membentak-bentak. Bila disuruh kerja, langsung masuk dan tutup itu kamar. Ia hanya bisa mengelus dadanya. Danu mempunyai adik perempuan bernama Hartini. Adiknya itu sudah bersuami dan menetap di desa sebelah. Bila pulang, obrolannya hanya berisi keluhan, entah itu tentang mertua yang cerewet atau tetangga yang suka membicarakan dirinya. Satu hari entah kerasukan setan apa, Danu bangun pagi-pagi sekali, memakai pakaian bagus dengan harum parfum memenuhi penjuru rumah. Padahal biasanya jangankan berpenampilan rapi jali, mandi pun dia paling enggan. Heran sang ibu melihatnya. "Mau kemana pagi-pagi, Dan?" tanyanya dengan pandangan curiga. "Ibu tidak usah penasaran, Danu ada urusan. Danu akan kabari nanti." Meski penasaran dengan perubahan mendadak si sulung, sang ibu mengiyakan juga akhirnya. Tatapan matanya mengiringi punggung sang anak yang semakin menjauh. Petang hari barulah Danu kembali. Ia disambut dengan raut heran dari orang tuanya. Mbah Puji berkali-kali mengamati wajah sang anak yang terus-menerus tersenyum. Danu mengempaskan diri di sofa samping bapaknya. "Kenapa kau tiba-tiba tersenyum-senyum persis orang gila?" Mbah Puji mengamati naik turun Danu dengan tatapan yang tajam. Danu makin cengengesan. "Anu Pak," ia tampak kikuk meneruskan ucapannya. Geleng-geleng Mbah Puji dibuatnya. Diam-diam ia curiga. "Pak, saya mau nikah." Akhirnya Danu mengutarakan niatnya. Terbelalak mata sang ibu dan juga bapak menatap dirinya. "Tidak salah dengarkah?" "Kenapa Pak, Bu? Apa ada yang salah?" Danu balas memandang keduanya bergantian. Mbah Puji tercenung sebentar lalu terkekeh. "Tentu ndak le, akhirnya bujangku mau kawin juga. Bapak senang mendengarnya. Pesta pernikahanmu nanti akan Bapak gelar meriah, mewah. Nah, sekarang katakan siapa calonmu itu?" Danu mendesah lega. Ia menggaruk-garuk kepala sebelum menjawab. Seseorang dinilai dari caranya bersosialisasi. Benarlah sabda Nabi yang mengatakan, untuk mengetahui bahwa dirinya orang baik atau bukan, tanyakanlah pada tetangga. Mereka yang selama ini bergaul, bermasyarakat, dan menerima perlakuan, jika tidak bisa membawa sikap, maka bersiap-siaplah mendapat pengucilan dari masyarakat. Seperti memoles warna di dinding, perlahan bertahap, penuh kesabaran, Faiz mulai dikenal antar tetangga sebagai pribadi yang ramah dan disegani. Lelaki 48 tahun itu memang tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengannya. Pun ilmu agamanya yang mumpuni, ia sering ditunjuk mengatasi masalah keagamaan di sekitarnya. Faiz dipercayai masyarakat untuk mengajar anak-anak mereka mengaji. Setiap petang hingga usai sholat Isya, surau samping rumahnya selalu ramai dengan suara bocah-bocah melantunkan sholawat dan bacaan Al-Quran. Pribadinya yang menyenangkan sekaligus berwibawa membuat para penerus generasi itu menghormatinya, patuh dan juga langsung melaksanakan begitu Faiz memerintah. Di rerimbunan batang padi yang menguning, terlihat cantik dan juga menggiurkan pandangan. Pasti ada terselip satu dua yang membusuk, mungkin saja digerogoti hama wareng. Begitulah dalam kehidupan manusia. Di tengah kehidupan bermasyarakat ada saja beberapa yang tidak suka melihat yang lain dikenal dan dicintai oleh warga. Dulu desa itu sama seperti desa tetangganya, kental akan kepercayaan mistik dan mitos-mitosnya. Lambat laun orang-orang luar berdatangan. Sedikit demi sedikit kepercayaan pada hal gaib itu dikikis pelan-pelan. Tidak langsung dibabat habis-habisan, karena sudah watak manusia akan menolak sesuatu yang asing baginya. Ajaran agama diperkenalkan dengan santun, bukan dengan ceramah di masjid-masjid saja. Yang terutama justru akhlak yang menawan hati, hingga berbondong-bondong penduduk meninggalkan kebiasaan lama.
Faiz mungkin bisa dibilang salah satu dari orang itu. Datang dari daerah yang terkenal penduduknya berwatak keras, disiplin tinggi, dibalut dengan pengetahuan agama yang luas, ia mendekati warga desa dengan halus. Tidak sedikit pun ia gentar akan ancaman beberapa orang yang tidak menyukai kehadiran dan pengaruhnya. Ia sudah biasa, semenjak masih di pesantren pun ia ditempa menghadapi hal-hal semacam ini. Ia hanya percaya, barang siapa yang menuai makar, dialah yang akan menuai akibatnya. Bagi keluarganya sendiri, Faiz adalah sosok ayah yang bijaksana, tegas, dan penyayang. Semasa kecil, tidak jarang Ulfi ikut dengan ayahnya mengajar di pesantren, membonceng di belakang tentunya. Kalau satu anak melakukan kesalahan, maka yang lain pun ikut dihukum. Oleh sebab itu, setiap anak-anaknya berusaha memperbaiki kesalahannya maupun kesalahan saudaranya. Terjadilah gotong royong sesama anggota keluarga. Secara pribadi, Ulfi lebih dekat dengan ayahnya daripada saudara-saudara yang lainnya. Mungkin karena faktor anak pertama dan memiliki adik di usia balita, Faiz amat sangat menyayanginya dan membawanya kemanapun ia pergi. Begitupun sebaliknya, Ulfi akan membuntuti dan juga meniru setiap perbuatan yang dilakukan sang ayah. Kasih sayang timbal balik antara ayah dan anak. Pernah istrinya menanyakan pada Faiz mengapa ia tidak ujung menetapkan pasangan bagi Ulfi. Toh umurnya sudah matang. Bekal berumah tangga pun cukup. Ibu Ulfi sendiri pun menikah saat menginjak usia 16 tahun. Faiz tersenyum, mengusap pelan lengan istrinya. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku," jawabnya. Ibu Ulfi mengerutkan kening. "Apa di antara para pelamar itu tidak ada yang baik?" Faiz menggeleng. "Bukan begitu. Aku hanya percaya Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Hanya saja belum sampai masanya." Lagi pula, Ulfi tidak berkeliaran kemana-mana. Biarlah ia menikmati masa-masa mudanya, berkumpul dengan ayah ibu dan juga saudaranya, sebelum di bawah suaminya nanti. Wanita yang hampir seperempat abad menerimanya itu menghela nafas. "Aku tidak tahan dengan omongan tetangga. Aku terus mendengar seperti itu. Aku tidak bisa mendengar anakku dikatai perawan tua." Faiz mengangguk maklum. Jika kita buru-buru menikahkan anak hanya karena omongan tetangga, kita salah. Biarkan mereka berkata semaunya, toh yang menjalani kan kita sendiri. Faiz memandang ke atas, menerawang. Ulfi anak tertuaku, paling tidak dia harus memikul beban tanggung jawab untuk adik-adiknya. Maka dari itu, aku tidak ingin buru-buru menikahkannya. Peduli apa pada omongan orang? Aku hanya merasakan Allah belum mendatangkan jodoh yang tepat untuknya. Dini hari sekitar jam 3 pagi, biasanya Faiz duduk di kursi ruang tamu, berwirid setelah melaksanakan sholat malam. Ia tidak akan tidur lagi sehingga subuh. Kadangkala untuk mengusir rasa kantuk, ia berjalan-jalan di sekitar pekarangan rumah hingga ke sungai, sekitar 50 meter dari rumahnya. Usai subuh, ia melakukan olahraga ringan, seperti lari-lari kecil atau bersepeda pergi ke sawah. Selain mengajar, ia memang memiliki sepetak sawah pemberian mertuanya. Sekitar jam 9 pagi, barulah ia beristirahat berkumpul dengan anak istri. Jam 12 siang ia pergi mengajar ke pesantren alma maternya yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya, mengendarai sepeda pula. Sekitar jam 5 sore, barulah ia pulang dan mengajar anak-anak mengaji hingga azan Isya berkumandang. Ulfi menghafal semua rutinitas ayahnya itu di luar kepala. Ia pula yang menggantikan sang ibu menyiapkan kebutuhan ayahnya, karena ibunya harus direpotkan dengan balita kecil, yaitu adik bungsunya. Ulfi membuatkan kopi, merapikan kitab-kitab yang akan dibawa ayahnya mengajar, hingga menyiapkan baju yang dipakai sang ayah. Kadang ia pula yang memasak kiriman untuk sang adik yang masih di pesantren. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. Ia sudah terbiasa bekerja keras sejak kecil. "Bapak mau bawa kopi ke madrasah?" Seperti siang itu, Ulfi pun kemudian melihat sang ayah yang baru saja keluar dari kamar mandi.
Iya, sekalian bungkusin nasi satu ya. Hari ini ada rapat guru. Bapak takutnya nanti pulang malam. Ulfi mengangguk. Tangannya masih sibuk merapikan lembaran kertas ujian murid-murid ayahnya. Ulfi, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Faiz bertanya tiba-tiba. Ulfi terdiam. Bukan hal mengejutkan baginya jika tiba-tiba sang ayah menanyainya seperti pertanyaan ini. Ulfi tahu sang ayah mengetes ingatannya akan pelajaran sekolahnya dulu. Takdir itu kan ada dua, mubrom dan juga mu'alak. Mubrom adalah takdir yang paten, tidak bisa diubah. Mu'alak adalah takdir yang masih kita ubah. Ya, misalnya dengan doa dan sedekah. Jawab Alfi mantap. Meski tidak ditanyakan penjelasannya, ia yakin itulah jawaban yang ayahnya inginkan. Faiz tersenyum. Misalnya takdir umur kita termasuk takdir mubrom, lalu apa guna doa kita yang meminta panjang umur? Ulfi tercenung sesaat lalu menjawab, tentu saja berguna. Misalkan ketentuan umur kita 50 tahun, memang tidak bisa diubah, tapi Allah jadikan barokah. Umur yang 50 itu, ya tadi itu sama halnya dengan mereka yang berumur 60 tahun. Lalu bagaimana dengan pertanyaan takdir Allah itu mutlak hak Allah? Tidak ada manusia yang bisa ikut campur. Bagaimana cara mendamaikan pernyataan ini dengan takdir mu'alak tadi? Ulfi duduk di kursi dekatnya, berpikir sejenak, menatap wajah ayahnya yang tersenyum. Ya, memang benar, takdir adalah mutlak milik Allah. Misalnya manusia berdoa meminta dipanjangkan usianya, bukan serta-merta ia mencampuri urusan Allah. Bukankah doa manusia itu sendiri juga takdir Allah? Maka dari itu, sebenarnya Allah sudah merancang apapun itu, tidak luput sedikit pun. Faiz makin lebar tersenyum. Ia kemudian menepuk bahu anaknya. Bagus nak, intinya semua yang terjadi adalah takdir Allah. Jodoh maut rezeki, semuanya sudah diatur, tinggal kita menerimanya. Bersabar atau tidak, ketentuan Allah pasti berlaku. Itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau bersabar dengan jaminan pahala yang berlipat, atau justru kita memilih tidak bersabar dengan pahala menguap dan dosa yang bertambah? Bola mata Ulfi bergerak-gerak. Ia terlihat berpikir sesaat lalu balas menatap ayahnya dengan senyum mengembang. Bertambah lagi daftar kekagumannya pada sang ayah. Suasana pekat membayang saat sepeda roda 2 Faiz mulai melaju di atas jalanan desa. Sang pengendara sendiri tampak menikmati kegiatannya, mengayuh pedal dengan santainya dan fokus tertuju ke arah depannya. Sesekali suara binatang malam mulai bersaut-sautan. Faiz mengedarkan pandangan, lampu jalan terlihat remang-remang di depan. Jalanan sepanjang 1 km mulai dari gapura desa itu memang minim pencahayaan, hanya berjarak 1-2 dengan jarak berjauhan. Tubuh penatnya meronta minta diistirahatkan. Seharian ini pekerjaannya lumayan sibuk. Wajar karena akhir semester sudah di depan mata. Ia dikejar rutinitas mengajar yang semakin meningkat, juga rapat-rapat dewan guru dengan intensitas semakin padat. Mungkin selama 1-2 minggu ini ia harus merelakan waktu istirahatnya usai mengajar dengan tambahan kegiatan yang cukup melelahkan. Faiz mencium aroma yang sangat-sangat aneh sekali, yaitu singkong bakar sesaat ia melewati perempatan jalan. Ia mengernyitkan dahi. Bukan hal aneh baginya diganggu makhluk-makhluk semacam ini, namun kali ini entah mengapa aroma dan juga suasana ini berbeda. Faiz tetap mengayuh sepeda tuanya saat tiba-tiba sesosok makhluk tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Sontak ia berhenti. Ditatapnya makhluk berbulu lebat itu dengan pandangan tenang, mencermati gelagat si genderuwo. Taulah Faiz ini bahwa makhluk itu tidak mencegat atas dasar inisiatif sendiri, melainkan ada orang yang menyuruhnya. Siapa yang menyuruhmu? Tanyanya dengan tenang. Ia tidak melepaskan pandangan tepat di mata merah milik si genderuwo. Faiz tahu, ada sisi dirinya yang merasa takut dan gentar, selayaknya manusia biasa. Namun, hal itulah yang tidak boleh ia tampakkan. Makhluk-makhluk gaib justru akan semakin berani dan kegirangan jika melihat manusia ketakutan.
seseorang harus menekan rasa takut dan berusaha sekuat mungkin menyembunyikannya. Terdengar geraman rendah dari si genderuwo. Ia mendekati Faiz dengan langkah-langkah besarnya. Faiz menunggu. Dalam hati ia menapalkan berbagai macam zikir yang dikuasainya, juga ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sampai semenit makhluk itu merintih kesakitan. Giginya yang besar-besar menyembul keluar. Terlihat jelas akibat mulutnya yang meraung-raung kasar. Ia lalu melesat pergi, hilang entah kemana. Faiz mengucapkan syukur dalam hati, lalu mulai mengayuh sepedanya lagi. Ulfi mengaduk teh dalam teko kecil itu dengan perlahan. Pikirannya melayang entah kemana. Ia mendesah berkali-kali, kemudian ia meletakkan 3 gelas di atas nampan, tidak lupa teko tadi dan sepiring cemilan. Ia tersenyum masam saat melewati sang ibu yang menggendong si bungsu di tangannya. Entah untuk kali ini perasaannya sangat tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang buruk yang sedang menunggunya. Ulfi meletakkan nampan tadi itu di atas meja. Di kursi, duduk sang ayah dengan kedua orang tamunya. Mereka tengah berbincang serius, lalu terhenti saat melihat Ulfi datang. "Silakan diminum," ucap Ulfi ramah. Ia lantas pamit diri dan kembali ke dapur, menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Perasaan buruknya semakin menjadi-jadi. Ulfi mengucap ta'awuz berkali-kali. Kira-kira hampir 15 menit kemudian, terdengar derap langkah sang ayah. Lalu percakapan antara ibu dan ayahnya yang mau tidak mau terpaksa ia dengarkan. "Bagaimana, Pak?" tanya sang ibu. Terdengar helaan nafas. "Maaf, Bu, Bapak tidak bisa menerimanya." Ulfi yakin kali ini sang ayah tengah menepuk-nepuk lengan ibunya. Itulah yang dia lakukan setiap kali berusaha menenangkan sang istri. Entah mengapa kali ini justru Ulfi menarik nafas lega. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi bagaimana? Kalian penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe juga. Pokoknya cerita ini kelanjutannya pasti akan sangat seru untuk kita nantikan. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.